Nggak berasa ya saudaraku ya, kita sudah ada di bulan Maret. Hari ini saya akan masuk pada bagian yang kedua saudaraku, dari seri firman Tuhan yang akan nantinya cukup panjang ini. Bulan ini kita akan berbicara tentang experiencing God the Father. Mengalami Allah Bapa. Part of experiencing God the Father. Bagian dari kita itu ngalami Bapak saudaraku. Nggak bisa tidak, saudara harus belajar untuk mengenal hatinya Bapak saudara. Itu sebabnya hari ini akan saya bagikan satu pesan firman yang berjudul mengenal hati Bapak. By the way, tahukah saudara, hubungan itu hanya bisa bertumbuh kalau ada pengenalan lu. Saya ulang ya. Hubungan kita, apapun itu saudara, mau sama pasangan saudara, suami istri, mau anak, mau saudara di gereja, mau saudara dengan Tuhan, hubungan hanya bisa bertumbuh. Kuncinya satu ini. Saudara harus kenal hatinya. Saudara harus memahami hatinya. Pengenalan kita, semakin dekat kita kenal, semakin kita paham hatinya, itu akan membawa kita pada hubungan yang akan semakin dalam. Saya kasih contoh, saudara pernah nggak ketemu pasangan suami istri yang karena kedekatannya itu sudah cukup dalam, nggak perlu loh pakai kata-kata gini aja sudah tahu saudara. Pernah ya? Saya sama Pak Jo satu kali ya saudaraku. Satu kali kami tuh pergi makan bareng. Kita duduk, kita ngobrol. Sampai akhirnya sudah selesai semuanya makan, nota apa semua sudah dibayar saudaraku. Dasar saya, Pak Jo itu suka apa sih? Pak Jo itu suka kalau minum itu suka teh tawar saudara. Teh tawar kenapa Pak Jo suka? Karena bisa di-refill saudaraku. Karena Pak Jo itu minumnya banyak. Jadi dia suka minum teh tawar karena teh tawar itu di-refill kapanpun bisa. Nah dasar saya tuh suka geli kalau kita makan apa kok nggak habis gitu tuh saya suka geli saudaraku. Nah Pak Jo sudah selesai semuanya, kita tuh sudah mau pulang. Tapi saya tuh masih melihat gelas teh tawar itu nanggrok, cantik, duduk manis, penuh saudaraku. Ya kan di refill terus kan, di refill dia penuh. Saya gatel dong, saya tanya sama suami saya, sayang gak diminum. Itu gak perlu saya menjelaskan apapun ya, suami saya sudah langsung tahu. Udah minuman sana sampai habis saya gitu. Saya ketawa saudara, saya ketawa. Kenapa? Karena suami saya sudah mengerti. Sebaliknya saudaraku, konflik dalam rumah tangga, konflik suami istri, konflik apalagi orang tua anak, konflik KKS dengan anggotanya, konflik apalah saudara sebutkan, terjadi Bu, biasanya karena gagal paham. Satu ketika saudaraku ada kisah dari sepasang suami istri yang udah gak tahan lagi minta cerai. Kalau saudara mendengar kata minta cerai, saudara berpikirnya pastikan ini wah masalahnya besar gitu ya saudaraku. Mungkin langsung terpikir apa jangan-jangan suaminya selingkuh gitu kan. Mungkin langsung terpikir apa KDRT. Kita sudah berpikir yang aneh-aneh. Selidik punya selidik saudaraku, ternyata pasangan ini mau cerai hanya gara-gara sebuah kata. Kata terserah. Kita pusing dong. Masa orang mau cerai gara-gara kata terserah? Jadi ceritanya saudaraku, ternyata suami istri ini sudah lama menikah. Akhirnya mereka dikaruniai anak saudara. Masih baru anaknya lahir belum lama saudaraku. Saudara ngerti lah kalau punya anak bayi baru lahir itu kayak apa saudara. Malam tidurnya terbatas, udah high tension semua saudaraku. Nah singkat cerita paginya si istri mau belanja. Si istri mau belanja dia harus bangun pagi-pagi kan saudara. Dia harus bangun pagi-pagi untuk belanja. Nah si suami ini saking sayang sama si istri, dia sengaja, dia yang capek karena begadang bersama nemenin istri. Dia sengaja dia bangun, dia ngomong sama istrinya, "Mah, apa mau dianterin papa belanja?" Nah dasar wanita saudaraku.
Yang namanya wanita bukan wanita kalau tidak penuh teka-teki. Si suaminya tanya, "Mah, mau dianterin gak belanja?" Dijawablah sama si istri, "Terserah." Lah si suami dengar jawaban si istri apa tadi Bapak Ibu? Dasar suaminya kan capek. Balik ngorok, saudaraku. Balik tidur ngorok, si istri yang marah besar. Sudah gak sayang lagi, papa sudah gak cinta lagi. Dulu mama kemana-mana aja diantar, sekarang ditinggal tidur. Bertengkar hanya gara-gara kata terserah. Bapak-bapak, boleh gak sih saya minta tolong coba dilihat lagi. Kalau saudara datang dengan pasangan saudara, suami istri datang bersama. Bapak-bapak coba diperiksa, istrinya masih perempuan bukan gitu. In case saudara lihat istrinya dipegang masih perempuan, saudaraku, saya ingin mengucapkan kepada saudara, congratulations. Selamat Anda menikah dengan seorang wanita. Gitu. Kenapa saudaraku? Karena kadangkala sama-sama ngomongnya, maksud hati beda, nangkepnya beda loh. Yang mengerti katakan amin. Yang paham kehidupan berumah tangga angguk-angguk. Itulah wanita, saudaraku. Tapi kalau saya juga boleh menasehatkan bagi yang ibu-ibu, halo. Suamimu bukan paranormal. Sepakat ya? Tidak semua hal yang kita maksudkan suami kita ngerti. Tapi buat yang bapak-bapak kalau boleh saya juga ngomong nih. Ngertiin juga hatinya istri kan gitu. Tidak semua istri bilang iya itu artinya iya. Istri bilang tidak artinya tidak. Dibutuhkan apa saudaraku? Memahami. Nah, gara-gara gagal paham, saudara itu bisa come up dengan kesimpulan yang beda. Kan? Hubungan antara pelayan Tuhan dengan pelayan Tuhan lain bisa rusak gara-gara gagal paham. Kenapa saudara? Saudara dibesarkan dari rumah tangga yang berbeda, kebiasaan keluarga yang berbeda, aturan yang berbeda. Buat keluarga satu apa yang dilakukan yang sama itu enggak sopan, buat keluarga lain itu sudah biasa. Gagal paham menyebabkan hubungan enggak bisa bertumbuh, Pak. Sekarang coba lihat kiri kanan nih yang datang suami istri lagi. Yang masih single, sorry ya saudaraku. Kalau antar manusia aja, ini antar manusia loh ya. Saudara kelihatan toh, wujudnya kelihatan, ngobrolnya kelihatan langsung. Bisa gagal paham. Kalau enggak hati-hati kita sama Tuhan kita sering gagal paham. Itu sebabnya kenapa hari ini saya menyampaikan satu pesan firman. Mengenal hati Bapa. Kalau kita nggak kenal hatinya, kita sudah asumsi. Kita sudah berpikir negatif. Kita sudah mikir ini bakalannya begini. Kalau kita nggak hati-hati, pikir negatif, berkata negatif, hasilnya, negatif. Sama saudaraku, kita pemahaman tentang Tuhan juga terbatas. Berapa banyak di sini yang pernah lihat Allah Bapa? Adakah? Mungkin ada loh saudara, beberapa mungkin yang saudara dapat penglihatan, that's okay. Tapi most dari kita nggak pernah lihat Bapa ya. Kita nggak pernah lihat Tuhan kan gitu kan. Oke, nah karena kita nggak pernah lihat Tuhan, maka gambaran terdekat kita memahami Tuhan dari siapa? Nah, Bapak-bapak, boleh lambaikan tangan saudara. Halo. Peranan saudara besar atas anak saudara. Karena anak saudara paham bapaknya yang di surga itu dari saudara.
pertama kali hubungannya dengan saudara sebagai bapak jasmani itu akan establish, akan memberikan gambaran, akan menjadi miniatur untuk dia memahami hubungannya dengan bapaknya yang di surga. Kalau kebetulan dia punya bapak yang, ya gimana sih saudaraku, namanya kita manusia juga nggak sempurna ya ibu-ibu ya. Kadangkala pernah nggak ketemu, nggak usah angkat tangan ya saudaraku. Pernah nggak saudara, mungkin ada di antara saudara punya orang tua yang sukanya pilih kasih. Nggak usah angkat tangan loh ya saudara. Zaman dulu saya sering kalau saudara berkeluarga misalkan anak 3 ya, papa sayangnya sama ini, mama sayangnya sama itu. Aku nggak ada yang sayang kan gitu saudara. Kan kadang-kala yang terjadi begitu ya di dalam keluarga ya. Kalau anaknya masih 2 atau anaknya 1 gitu enak saudara. Papa mama sayang semuanya kan gitu kan. Kalau anaknya 1 ya sudah semuanya sayangnya itu punya 1 anak. Tapi kalau anak 2 masih bisa yang oke, 1 sayang ini, yang 1 sayang itu gitu kan. Kalau anak 3, 4, 5, 6 nah itu saudaraku. Itu lebih seru. Akan kelihatan oke, papa sayang ini, mama sayang yang itu. Nah masalahnya dari hal itu saudaraku. Pada saat nanti kita bertumbuh, kita mulai mengenal Bapak, kita kan ngalami ya, si A dapat mujizat, si B ditolong Tuhan, si C juga ngalami, kok saya enggak? Dengan keadaan keluarga yang seperti itu, apa yang ada di benaknya? Tuhanku pun tidak adil. Saudara bisa mengerti? Saya nggak tahu dengan saudara ya, kalau ada di antara saudara yang punya papa, nggak terlalu bisa diajak ngobrol. Nggak usah angkat tangan sekali lagi saudaraku. Ada sebagian orang tua itu kalau mau dimintain pendapat atau kita mau curhat, yang keluar dikuliahin saudara. Orang tua kan suka gitu ya, kadang-kala kita maksudnya itu, aduh Pak mau cerita, mau berkeluh kesah, mau dimengerti saudara. Yang terjadi malah kamunya harusnya gak boleh kayak gitu. Kamunya yang gak bijaksana. Akhirnya yang terjadi apa? Saudara kalau mau cerita sama papa apa? Males toh, reluctant kan. Karena gambaran yang dipunyai tentang hati Bapak itu begitu. Tanpa kau sadari bukan berarti selalu begitu enggak. Tapi tanpa disadari kadangkala kita tuh bisa berpikir, Bapak kita di surga juga sama. Akibatnya apa yang terjadi? Kita nggak bisa deket sama Bapak. Selalu ada gap. Kita mau cerita takut. Iya kalau Bapak ngerti, iya kalau Bapak paham. Gimana kalau aku malah yang ada dimarahin? Saudara bisa mengerti yang saya maksudkan? Boleh enggak hari ini, yuk senggol kiri kanan katakan jangan gagal paham hati Bapak yuk. Seperti apa hati Bapak? Kita buka sama-sama ya. Yohanes 3 ayatnya yang ke-16. Orang Kristen harus hafal. Ada yang tahu? Ini enggak boleh enggak hafal loh saudaraku. Orang Kristen ayat yang 1 ini enggak hafal dicekik. Ini ayat apa? Ayat kebangsaan saudara. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah buat Yesus Tuhan kita. Buat saudara yang hari-hari ini mempertanyakan apa Tuhan masih sayang saya, Pastor. Buat saudara yang hari-hari ini mempertanyakan orang kayak saya ini apa Tuhan masih peduli, Pastor. Ayat ini untuk engkau. Kenapa saya terus-menerus mengatakan saudaraku baca firman, baca Alkitab, baca Alkitab. Karena Alkitab itu isi hatinya Tuhan. Bukan experience kita. Sorry loh saudara. Pengalaman kita bisa salah. Tapi isi hatinya Tuhan semua ada di dalam firman. Buat saudara yang ngerasa hari-hari ini Tuhanmu jauh. Engkau ngerasa kayak Tuhan itu unreachable, gak bisa dijangkau. Karena begitu besar kasih Bapa.
Dia mengasihi engkau habis-habisan, saudaraku. Dia mengasihi engkau all out. Pastor, kita jadi orang Kristen tuh gak enak ya, gak boleh bikin dosa. Kita jadi orang Kristen tuh gak enak ya dihakimi. Kalau kita bikin gini salah, bikin itu salah. Pastor, kalau saya gak pelayanan, pastor, kalau saya gak ini dan itu, Tuhan masih sayang saya enggak. Pernah dengar kata-kata itu? Pastor, kalau saya sudah bikin dosa, Tuhan masih mengampuni saya enggak. Saudaraku, bolehkah saya katakan ini? Kita tidak melayani, kita tidak melakukan yang kita lakukan supaya Tuhan mengasihi kita. Sorry ya saudara. Bahkan ketika kau masih menyakiti dia, dia sudah mengorbankan nyawanya buat engkau. Kalau kita hari ini berdiri dan melayani dia, sama sekali bukan supaya Tuhan menerima kita. Saudara tidak melakukan apa-apapun, saudara menyakiti hatinya, dia mati buat saudara. Kalau hari ini kita berdiri di tempat ini, kita melayani, kita melakukan itu karena kita tahu dia sudah terlebih dulu mengasihi kita. Yang paling kita bisa lakukan, sedikit yang bisa kita kerjakan, kita balas kebaikan Tuhan. Boleh aminnya yang paling keras dari tempat ini. Kalau mau tepuk tangan, keluarga Allah, come on, yuk tepuk tangannya sekali lagi, boleh yang paling dahsyat buat Yesus Tuhan kita. He first love us. Boleh nggak Bapak Ibu, saya ajak saudara yuk dalam satu journey perjalanan untuk kita mengenal hati Bapak yuk. Jangan-jangan tanpa kita sadari karena kita nggak kenal, kita miss nih rencananya. Karena kita nggak kenal apa yang sebenarnya dia sudah simpan buat saudara jadi nggak nyampe nih. Karena kita nggak kenal gitu, bukan karena Tuhan nggak sayang, tetapi karena kitanya nggak kenal. Ada hal-hal yang sebenarnya sudah disimpan untuk saudara jadi nggak kita dapat gitu. Boleh ya? Kita masuk ya. Saya akan bagikan 3 poin saudara. Kita mengenal hati Bapak. Yang pertama, Bapak kita itu bukan hanya mengasihi tetapi kasihnya kekal. Kasihnya kekal itu maksudnya gimana? Sampai masa tuamu aku Yesus tetap dia. Aku akan menggendong engkau, aku akan menanggung engkau dan akan terus melakukannya. Kasihnya kekal, saudara. Pastor, ada sebagian yang mungkin sampai di usia tertentu sudah bertambah usia terus berkata orang kayak saya apa masih bisa dipakai Tuhan. Kasihnya kekal. Sampai putih rambut saudara, mungkin saudara bahkan tidak bisa melakukan apa-apa lagi. Ingat ini, satu kali nanti kalau iblis mengintimidasi saudara dan mengatakan orang kayak engkau gak ada gunanya buat Tuhan. Katakan balik kepada dia, kasihnya kekal. Oh, kasihnya kekal. Kasihnya tidak bersyarat, kasihnya tidak pandang rupa. Kasihnya kekal. Bahkan di titik terendah dalam hidupmu pun ya saudaraku, kasihnya kekal. Kita kalau di dalam kehidupan sekali lagi yang kita bisa lihat kan yang terdekat Bapak kita kan saudara. Saya ceritakan kisah seorang bapak yang di dalam keterbatasan dan kekurangannya mengasihi anaknya. Namanya adalah Daud saudara. Kisah antara Daud dengan Absalom itu amazing sekali. Suatu ketika saudaraku, Absalom mendapati satu fakta yang sangat menyedihkan karena adiknya Tamar diperkosa oleh saudaranya sendiri yaitu Amnon. Absalom berharap bapaknya dalam hal ini Daud akan do something about it. Tapi yang dia lihat Amnon gak dihukum. Nothing be done, saudaraku. Absalom sangat marah. He take it to his own hand. Ini kalau kita nggak hati-hati ya, kita nggak ngerti hatinya Tuhan ya saudaraku. Seringkali itu yang terjadi. We take it to our own hand. Berapa banyak dari saudara yang disakiti? Firman Tuhan berkata pembalasan adalah hakku. Tapi karena kalau engkau tidak mengenal hatinya Bapak, you take it on your own hand. Percaya, pada saat engkau disakiti hatinya juga sakit. Percayakan kepada dia. Pembalasan haknya Tuhan.
Absalom sakit hati kepada Amnon, akhirnya berujung dia bunuh adiknya. Dia bunuh Amnon. Satu istana geger, saudaraku. Absalom lari, dia harus mengasingkan diri. Tetapi luar biasanya saudaraku, Daud itu sangat mengasihi anaknya ini. Absalom gak dibunuh, gak dikejar, dibiarkan saudaraku. Saya tidak mengatakan bahwa Daud ini orang tua yang atau gambaran bapak yang sempurna ya saudara. Saya tidak mengatakan bahwa Daud ini bapak yang quote-quote ya saudaraku, figur ayah yang baik, no. Tapi dengan keterbatasan yang ada, dengan kekurangannya Daud menarik Absalom untuk kembali ke istananya, saudaraku, dipulihkan, tidak dibunuh, di-restore kembali di posisinya. Alih-alih Absalom berterima kasih kepada Daud, saudaraku, yang terjadi dia merencanakan kudeta, saudara. Punya anak kayak gini enaknya diapain ya saudara? Dicekik tadi ya saudara. Bukan hanya dia merencanakan kudeta, Absalom sungguh-sungguh mengkudeta Daud, saudara, sampai Daud harus melarikan diri dari istananya. Bukan hanya itu, apa yang dilakukan Amnon kepada adiknya di tempat yang tersembunyi, Absalom perkosa seluruh gundiknya Daud di depan rakyat, saudara. Saudara bisa melihat betapa ngeri ya, saudaraku. Kenapa itu bisa terjadi? Gagal paham. Karena tidak memahami hatinya papahnya. Karena tidak memahami kasihnya Daud. Seorang anak yang seharusnya bernama Bapak Damai. Absalom itu artinya Bapak Damai, saudara. Absalom, Shalom. Jadi dia tuh arti namanya itu adalah seorang yang ketika dewasa nantinya diharapkan ayahnya menjadi sosok figur yang mengayomi rakyat, saudara. Ini seharusnya adalah penerusnya Daud, saudaraku, bukan Salomo. Saudara bisa kebayang gak itu? Terjadi kenapa? Gagal paham. Suami istri, halo, belajar yuk. Jangan hanya dengar perkataannya, jangan hanya lihat tindakannya, tapi pahami hatinya. Hatinya itu seperti apa? Kadangkala perkataannya bisa menyakiti, kadangkala tindakannya tidak menyenangkan saudara, tapi kalau hatinya karena mengasihi saudara, setidaknya yang itu masih saudara pahami. Yang mengerti katakan amin. Absalom karena gagal paham saudaraku, hancur hidupnya. Tapi ketika itu pun terjadi ya Pak, satu peperangan di mana Daud akhirnya harus berhadapan dengan Absalom. Dia perintahkan kepada prajuritnya, jangan sentuh anakku, jangan bunuh anakku. Tapi yang namanya perperangan itu apa ya, bisa diatur toh saudaraku. Saudara dalam medan perang itu bisa apa gitu. Orang sudah perang seperti itu apa ya bisa, oh ini Absalom gitu kan, enggak semua prajurit kenal gitu. Akhirnya dalam peperangan itu Absalom terbunuh. Menurut saudara, harusnya Daud seneng gak saudara? Ini orang yang mengkudeta dia, orang yang sudah memperkosa seluruh gundiknya, saudaraku. Orang yang menghancurkan kerajaannya, harusnya ketika dia meninggal, Daud seneng gak? Kita lihat ya ayatnya, yuk kita buka. 1 Samuel pasalnya yang ke 2 Samuel pasalnya yang ke-18 ayatnya yang ke-33. Maka terkejutlah raja, dengan sedih ia naik ke anjung pintu gerbang lalu menangis. Beginilah perkataannya sambil berjalan, anakku Absalom, anakku, anakku Absalom. Ah kalau aku mati menggantikan engkau Absalom, anakku, anakku. Hati bapak itu kayak gini dulu saudara. Satu ayat lagi yuk, Yeremia 31 ayatnya yang ke-20. Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku atau anak kesukaan? Sebab setiap kali aku menghardik dia, tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya. Ini Tuhan tuh kayak gini dulu saudaraku. Dia boleh mendisiplin, dia boleh menegur ya. Tapi lihat, tak putus-putusnya aku terkenang. Hatiku terharu terhadap dia, aku akan menyayanginya, demikianlah firman Tuhan. Dia boleh mendisiplin engkau, dia boleh memproses engkau. Tapi percaya ini saudaraku, dia sangat mengasihi engkau.
Yes, ada di antara saudara yang merasa Tuhan tuh nggak lihat apa yang terjadi dalam hidupku. Kenapa Tuhan izinkan? Dengar, dia harus menegur, dia harus mendisiplin. Tapi dia mengasihi engkau. Hari ini saudaraku boleh nggak pahami dulu yuk. Hatinya Tuhan yang pertama itu, kasihnya itu tidak akan ada habis-habisnya. Kasihnya kekal. Dan itu sampai nanti saudara menutup mata saudara. Kasihnya tetap ada buat saudara. Dan tahukah saudara, kasih Tuhan tuh gak pandang rupa tuh. Mau saudara jahat, mau saudara baik, Tuhan kita bukan Santa Claus. Kalau Santa Claus kan katanya kalau anaknya nakal diapain saudara? Masukin karung gitu kan ya, pit hitam gitu ya. Tuhan kita enggak loh. Saya belum pernah dengar tuh saudara ada orang yang mau bernafas ditanyain sama Tuhan, kamu Kristen bukan? Kalau enggak Kristen enggak boleh nafas gitu saudara. Enggak ada tuh. Siapapun saudara melakukan apapun ya, hari ini engkau masih bisa bernafas. Kenapa? Dia Allah yang baik, kasihnya kekal. Sampai kapanpun apapun yang kau lakukan, dia tetap mengasihi engkau. Yang kedua saudaraku, hati Bapa itu hati yang seperti apa? Dia enggak terlihat, tapi dia peduli. Saya tuh kadang takjub loh saudara, sampai berapa kali saya pernah menceritakan kepada saudara ya. Ada di sini yang pernah ngalamin gak ya saudaraku? Kayak saya pernah cerita sekian waktu lalu, kepingin roti toko sebelah saudara. Pernah ya, masih ingat ya kisah saya ya? Kepingin roti toko sebelah. Suami saya khotbah di sini, saya khotbah di Soho. Saya titipnya terlambat, suami saya sudah pulang. Aduh itu rasanya kayak rotinya tuh udah lumer di mulut gitu saudaraku. Waktu itu kalau saya nggak salah ingat Natal saudara. Jadi saya berpikir ya sudahlah besok saya akan khotbah di PIK gitu. Jadi tanggal 24 saya kepengen roti, tanggal 25 kan saya khotbah di PIK. Saya pikir ya sudahlah besok aja saya titip sama sekretaris saya, tolong ya besok beliin dulu. Belum saya ngomong sama sekretaris saya untuk tanya, pagi itu satu roti dari toko sebelah sudah mendarat di meja saya sudah. Saya tanya dong spontan sama sekretaris saya, thank you ya sudah dibeliin. Pastor, saya nggak beliin. Loh kok bisa ada? Ada yang bawain buat pastor. Pernah nggak sih terharu dengan Tuhan saudara yang bahkan yang terkecil dari hidupmu aja, dia peduli. Dia tidak pernah meninggalkan saudaraku. Yes, dia peduli. Kita baca ya ayatnya yuk, kita lihat yuk. Kita buka Matius pasalnya yang ke-6. Matius 6 ayatnya yang ke-4 sampai ayat yang ke-6. Ayat 4 ya saudaraku, nanti kita lompat aja. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Pastor ini maksudnya apa? Kaitannya apa nih Tuhan peduli? Oke, kita lompat ya ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutup pintu, berdoa kepada Bapakmu yang ada di tempat yang tersembunyi, maka Bapakmu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Maksudnya gimana Pastor? Sesederhana gini saudara, kenapa disebut Bapa yang ada di tempat yang tersembunyi? Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak bisa lihat Tuhan. Itu sebabnya disebut Bapa yang seolah-olah ada di tempat yang tersembunyi. Because we cannot see him. Tapi dengar ini saudaraku. Dia melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Artinya apa? Pada saat engkau menolong orang yang bahkan tidak ada satu orang pun melihat apa yang kau lakukan, dia yang tersembunyi, dia peduli, orang lain boleh gak lihat, dia balas itu dalam hidupmu. Artinya apa saudaraku? Bahkan ketika kau berdiri di atas kebenaran, engkau dicemooh, engkau dikata-katai bodoh, engkau dikata-katai sia-sia, apa yang kau lakukan seolah-olah justru merugikan dirimu sendiri. Dengar ini, dia yang melihat yang tersembunyi, dia balas kepadamu. Oh saya berdoa ya saudaraku hari ini ya. Boleh gak saya katakan ini? Apa yang kau lakukan kepada Bapakmu yang terkecil sekalipun tidak pernah sia-sia.
Saudara pikir itu sia-sia? Never. Ketika kau belajar taat, semua orang yang lain menganggap engkau menggelikan, engkau lucu, engkau bodoh, sia-sia ya saudaraku. Tapi kalau kau belajar taat sama Tuhan, ketaatanmu yang kau lakukan ketika tidak ada orang yang melihat, dibalas kepadamu. Bahkan tahukah saudara, ketika kau beribadah seperti ini, yang lain mau berisik, yang lain gak dengerin firman, yang lain gak amin, gak apa segala macam. Saudara dari awal datang paling awal engkau sujud, engkau berdoa. Apa yang tidak dilihat? Dia membalasnya dari surga. Dia Tuhan yang peduli Pak. Satu kali saudaraku, ada satu kisah tentang orang Indian Cherokee. Orang Indian Cherokee ini punya satu kebiasaan yang cukup unik. Mereka itu punya budaya kalau seorang anak akil balik beralih dewasa saudaraku itu harus melalui sebuah ujian. Ujiannya yaitu saudaraku anak ini nggak boleh pergi, anak ini harus ditutup matanya, ditaruh di tengah-tengah hutan. Dia nggak boleh beranjak, dia harus duduk di tempatnya. Sampai semalaman matahari terbit, baru dia boleh buka penutup matanya. Jadi anak ini harus bertahan pada saat dia mendengarkan lolongan anjing hutan, dia harus bertahan ketika dia ditutup matanya, kadangkala mungkin terdengar yang suara ya saudaraku, itu bisa tengah malam dimakan binatang buas, kita juga gak pernah tahu. Nah anak itu gak boleh bergerak, dia harus tetap ada di tempatnya, tidak boleh membuka matanya, tapi harus selamat. Dia gak boleh mati gitu saudaraku. Harus selamat. Besok harinya kalau dia berhasil, dia dinyatakan sudah naik kelas saudaraku. Sudah dewasa. Diakui menjadi pria dewasa. Nah satu kali ada seorang anak Cherokee yang ketakutan saudara. Pada saat dia ditinggalkan semuanya pergi saudara, matanya ditutup, dia tengah malam yang dia dengarkan kan suara lolongan anjing. Kayak gitu kan saudara. Itu udah, saudara bisa kebayang gak sih? Kita aja ya saudaraku, kalau matanya ditutup aja ya, kita tuh sudah di sini imajinasi itu kemana-mana saudaraku. Waduh nanti kalau gini gimana, nanti kalau gitu gimana kan gitu. Ini juga sama saudara, jadi anak ini udah ketakutan sekali, dia menunggu sampai pagi, menjelang pagi gak datang-datang saudara. Dia mendengar jejak kaki yang berbunyi kayak binatang lari ke kiri, lari ke kanan saudaraku. Dia ketakutan. Sampai akhirnya matahari terbit saudara. Dia bisa menyelesaikan ujiannya. Dia membuka matanya. Begitu dia buka tutup kain itu saudara, dia kaget. Karena yang dia tidak sadari, ayahnya berjaga-jaga sepanjang malam di belakangnya memastikan anak ini baik-baik saja. In case ada di antara saudara yang menghadapi hidup ini saudara khawatir, saudara stres. Karena kita gak bisa lihat kan apa yang akan terjadi di depan. Izinkan saya mengatakan ini, Tuhanmu yang tersembunyi tidak pernah membiarkan engkau. Dia menjagai engkau. Dia terus berjaga. Penjaga Israel tidak tertidur, tidak terlelap. Kalau mau tepuk tangan yang paling meriah. Saya bacakan satu ayat ya saudaraku. Mazmur pasalnya yang ke-121. Kita lihat yuk, multimedia boleh dimunculkan. Mazmur 121 ayat yang keempat sampai ayat yang ke-8. Boleh kita baca sama-sama? Oke. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel, ayat yang kelima yuk saudaraku. Baca sama-sama 2, 3. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Artinya apa saudara? Melalui apapun dia tetap ada di sebelah kananmu.
Dia tidak pernah meninggalkan engkau. Dia pegangi engkau, dia pastikan engkau aman. Ayat yang ke-6 yuk kita lanjutkan. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang. Bulan pada waktu malam. Ayat yang ke-7 sama-sama. Tuhan akan menjaga engkau terhadap apa? Segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Yang ayat 8 terakhir. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Boleh aminnya yang paling keras saudaraku. Jadi atas kehidupanmu. Setiap kali kau keluar dari rumah katakan Tuhan menjaga keluar masukku. Engkau boleh gak tahu apa yang akan terjadi di kedepan harinya. Tapi satu hal yang bisa kau pegang. Dia akan jaga engkau. Pastor, apakah bahkan ketika saya jatuh, ketika saya melakukan hal yang gak baik, ketika saya berbuat salah, apakah Tuhan masih menjagai saya? Firman-Nya berkata, dia menjaga keluar masukmu sampai selama-lamanya. Pegang itu saudaraku. Jangan salah paham ya. Karena kadang ada orang yang tanya sama saya, apa Tuhan marah sama saya ya pastor? Apa karena saya begini ya pastor? Apa karena saya lupa berdoa ya pastor? Oh come on saudaraku, yang saya tahu, lakukan semuanya itu dan itu semua baik saudara. Tapi jangan pernah kau melakukan itu supaya Tuhan mengasihi engkau. Never. Jangan pernah kau melakukan itu hanya karena kau takut nanti kalau saya nggak masuk surga gimana, pastor? Come on saudaraku. Kerinduannya yang terbesar, tidak ada satu pun dari saudara yang terlewatkan, itu sebabnya dia berikan anaknya untuk saudara lu. All the way possible, dia akan lakukan so that he get you. Jangan gagal paham hatinya Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir. Yang terakhir, Tuhan itu adalah Allah yang seperti induk Raja Wali, dia menggoyang bangkitkan isi sarangnya. Kita buka Ulangan pasalnya yang ke-32 ayatnya yang ke-6b. Ulangan 32 ayat yang ke-6b. Bukankah ia Bapakmu yang menciptakan engkau, yang menjadikan dan menegakkan engkau? Ayat 10 yuk kita baca sama-sama 2-3. Didapatinya, dia di suatu negeri, di padang gurun, di tengah-tengah ketandusan dan auman padang belantara. Dikelilinginya dia, diawasinya, dijaganya seperti biji matanya. Wow. Tuhanmu tuh seperti itu loh saudaraku. Kau gak pernah sendirian. Saya ajak saudara baca dari bahasa Inggrisnya boleh Bapak Ibu. Karena dari bahasa Inggrisnya jauh lebih terlihat tuh. Ulangan 32 ayat yang ke-10 yuk. Saya bacakan ya saudara. Dalam bahasa Inggrisnya. He found him in a desert land. Ini meaningnya dalam loh saudara. Dia menemukan engkau di padang gurun. Saudara nggak sadar ya, kadangkala Pak, kenapa Tuhan izinkan ada padang gurun? Disitulah pada saat semua orang meninggalkan engkau, dia bisa menemukan engkau. Saya menemukan bahkan dalam kehidupan saya ya, justru di titik terendah saya itu titik di mana Tuhan mencari dan menemukan saya loh. Bukan di tengah pesta kadangkala saudaraku, bukan di tengah semua keadaan baik. Tapi ayat ini ngomong he found you, saya ganti kata him dengan you. In a desert land, in the waste howling wilderness, di tengah padang gurun belantara dengan auman binatang liar, intinya kan seperti itu saudaraku. Kadang pernah gak sih saudara dalam kehidupan kita ngerasakan intimidasi begitu besar tuh. Orang kiri kanan ngomong yang gak baik tentang kita difitnah, kita dipojokkan, disudutkan. Tapi tahukah saudara, he find you there. Dia temukan engkau di situ loh. Pada saat orang mengatakan hal yang tidak baik tentang engkau ibu, di situ dia berjumpa dengan engkau. Tapi hebatnya lagi ya, he let him about. Let about, memimpin, dia itu memimpin engkau. Ditemukan di padang gurun ya saudaraku, untuk dituntun, he instruct. Dia memberikan instruksi kepada saudara dengan tujuan apa saudara? He kept him as the apple of his eye. Saya tanya ya saudara, kalau saudara kira-kira loh orang di sekeliling saudara, di samping saudara lah istri lah, poking-poking pundak saudara kayak gini masih oke enggak? Masih oke ya? Tapi kalau poking-poking mata gimana saudara?
Segitunya loh Tuhan sama saudara. Saudara bisa melihat gesture saya. Saudara nggak sadar aja ya, ada tangan mau kenain mata. Refleks saudara gimana? Saudara mengerti ya saya maksudkan? Itu Tuhanmu. Apakah saudara pikir dia membiarkan engkau? Pastor, gunanya apa? Saya tahu semua. Gunanya apa khotbahnya pastor ini? Jangan engkau takut dan jangan engkau gentar. Kau harus sadar dan tahu, hatinya Bapakmu tidak akan pernah meninggalkan engkau sendirian. Tidak akan mengizinkan engkau, bahkan di padang gurun sekalipun. Dia temukan engkau, dia pimpin langkahmu. Oh beda saudara, kalau saudara nggak ngerti hatinya Tuhan, di tengah padang gurun engkau curigai dia. Kalau saudara nggak ngerti hatinya Tuhan di padang gurun, di tengah auman binatang liar, engkau bisa mempertanyakan Tuhan di mana? Tapi kalau kau tahu hatinya Tuhan, orang yang tahu hatinya Tuhan ya saudara, jalanmu tuh ya, mantap saudara. Engkau berjalan itu ada damai sejahtera, hidupmu tidak akan gentar saudaraku. Kenapa? Karena bahkan di tengah padang belantara dia tuntun kok langkahmu. Dia pegang kok. Kalau ada yang berani-beraninya nyentuh. Jangan harap saudaraku. You are the apple of his eye. Tangkap itu saudara. Berjalan dengan pemahaman yang satu ini. Berjalan dengan pengenalan siapa Tuhanmu. Dan dia itu seperti burung Raja Wali. Coba kita lihat ayat selanjutnya. Ayat 11 yuk. Laksana Raja Wali menggoyang bangkitkan isi sarangnya, melayang-layang di atas anak-anaknya, mengembangkan sayapnya menampung seekor, mendukungnya di atas kepaknya. Demikian Tuhan sendiri menuntun dia dan tidak ada Allah asing menyertai dia. Pemain musik boleh maju ke depan? Saya nggak tahu ya saudaraku, saudara ada di sini yang suka pecinta flora fauna nggak? Saya tuh pecinta flora fauna saudaraku, saya tuh suka binatang. Sangat suka binatang. Saya suka salah satu yang itu net geo yang tentang kehidupan binatang, saudara. Buat saudara yang pernah melihat burung Raja Wali itu unik, saudara. Dia akan membuat sarangnya itu di tempat yang tinggi. Di mana kayak manusia nggak ada yang bisa menyentuh. Nah, sarangnya di bagian bawah dasarnya itu dia bikin dari ranting-ranting kering. Kalau ranting kering, Pak, kena kulit itu sakit nggak? Sakit ya. Saudara kalau kayak ranting-ranting kering yang itu kegores kan bisa berdarah, saudaraku. Jadi nggak mungkin anaknya itu bisa nyaman kalau di sana. Saudara tahu caranya dia bikin nyaman gimana? Dia rontokkan tuh bulunya. Induk Raja Wali itu akan rontokin bulunya. Saya kalau lihat itu saya tuh, bukankah itu yang Yesus lakukan buat engkau? Dia rontokkan semua harga dirinya, dia serahkan semuanya. Dia dipermalukan, dia dihina, dia dihancurkan. Bahkan Alkitab sampai ngomong orang enggak ada yang mau lihat wajahnya, kenapa rusak itu wajahnya. Enggak elok sama sekali saudaraku. Tapi dia lakukan itu buat engkau loh. Segitu. Sama seperti induk ini demi kenyamanan si anak. Dia rontokin tuh semua, akhirnya saudaraku yang terjadi, anaknya ini seperti tidur di atas bulu angsa, saudara. Nyaman. Itu Tuhanmu, saudaraku. Ketika kau masih kecil, ketika kau masih bayi, ketika kau masih kanak-kanak ya, dia pastikan semuanya. Itu makannya aja kan gak pernah bingung toh. Anak-anak itu kan gak pernah bingung tuh saudara. Besok mau makan apa kan sudah langsung dikasih tuh sama Tuhan. Tapi satu titik yang aneh saudara, adalah ketika si anak ini beranjak dewasa. Tiba-tiba si Raja Wali akan menggoyang bangkitkan, itu diserang sendiri tuh sarangnya. Ketika diserang sarangnya saudara, itu bulu-bulu kan terbang toh. Hilang tuh saudaraku. Akhirnya anak-anak ini nginjaknya si ranting. Dia nginjak tuh dia au. Ada di sini yang ikut Tuhan sekian lama ngomong sama Tuhan gini, kok Tuhan jahat ya? Dulu Tuhan begitu baik sama aku, sekarang kok apa-apa susah. Halo?
Kalau ada yang ngomong seperti itu, senggol kiri kanannya, congratulations, sudah jadi dewasa. Boleh? Boleh? Jadi kalau mulai diproses, diizinkan masalah terjadi, apa? Congratulations. Saudara bukan bayi lagi. Pada saat itu pun setelah digoyang balikkan, anaknya mau terbang enggak? Jangan harap, udah nyaman. Saudara minta sama Tuhan dikabulin, minta sama Tuhan dikabulin, minta sama Tuhan dikabulin. Enggak dikabulin sekali aja ngomel toh. Tuhan. Anaknya ini Raja Wali sama. Kok jahat? Orang tuaku jahat. Akhirnya saudaraku, mereka enggak mau keluar dari sarangnya. Saudara tahu mereka di mana? Mereka itu berjejak pada tepi sarang. Karena Raja Wali itu seringnya bersarang di Bukit Batu, saudara. Mereka bisa berjejak di situ. Karena kalau nginjak yang ranting itu kan sakit kakinya. Jadi mereka berdiri di ujung-ujungnya, saudara. Tapi enggak terbang. Sampai itu diserang sama Raja Walinya, saudaraku, didorong. Ada di sini yang ngerasa kayak dipaksa sama Tuhan? Kok enggak enak ya saudaraku, kayak dijorokin, kayak didorong, kayak rasanya kok Tuhan gitu. Tapi dari situ ya saudara, engkau dipaksa mengepakkan sayap, sayap-sayap imannya tumbuh. Nah belajar toh, bergantung sama Tuhan Pak. Belajar tuh enggak enak toh. Waktu ngembangin sayap kayak gini ini capek enggak saudara? Enakan di sarang toh? Makan tinggal makan, apa tinggal dapat kan gitu. Tapi yang saudara harus tahu satu hal ini. Pada saat si anak itu jatuh, induk Raja Wali gak akan lu membiarkan. Jadi kalau toh kau diizinkan dan kau jatuh, ketahui dia tetap akan menjagai engkau. Memastikan sampai engkau bisa terbang dengan kedua sayapmu. Boleh? Mulai hari ini jangan salah paham Bapak Ibu. Pahami hati Bapak ya. Hatinya penuh kasih. Bangkit berdiri jemaat Tuhan. Katakan. Siapakah Allah yang sepertimu di antara Yesus Tuhan. Namamu kudus, perbuatanmu ajaib. Bangsa-bangsa sujud menyembah Engkau. Yes. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun hidupku. Engkau dengar seruan kami Tuhan. Oh ya Soka, dan bersamamu Tuhan. Siapakah tidak ada Allah yang lain selain Engkau Tuhan. Oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes, oh yes. Namamu kudus. Ora pasyete te karalala maya masere. Ora bakase. Dengan kasih setiamu, Engkau menuntun hidupku. Sorak-sorak boleh yang paling meriah buat Raja di atas segala raja.
Yesus Tuhan. Angkat kedua tanganmu saudaraku. Diberkati engkau oleh Tuhan. Amin. Diberkati keluargamu oleh Tuhan. Amin. Yes. Dibawa semakin mengenal dan dikenal. Yes, amin. Bukan hanya Kristen biasa, bukan Kristen KTP, bukan Kristen permukaan. Tapi semakin dalam mengenal apa yang jadi isi hatinya Bapak. Yes. Mengerti jalannya Bapak, mengerti rencananya Bapak dalam kehidupanmu. Diberkatilah kiranya engkau saudaraku. Yes, baik keadaan rohmu, jiwamu, amin. tubuhmu. Pulang dengan membawa sukacita. Yes. Damai sejahtera Allah Bapa, cinta kasih Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudusnya sekarang sampai selama-lamanya. Engkau yang diurapi diberkati, katakan dengan suara yang paling keras. Amin.